Matius 17 ayat 1-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya aku berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat yang ke-6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Oke, shalom, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah satu peristiwa yang saya yakin Anda dan saya sudah sangat familiar bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung. Dan Yesus berubah dengan segala kemuliaannya, dan pada waktu itu dia mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Gitu ya. Cerita ini ada dalam Matius, Markus, dan Lukas, yang kurang lebih isinya kurang lebih sama. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengalaman di gunung, dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik, bagaimana ini adalah satu momen yang istimewa yang dialami oleh murid-murid Tuhan, di mana pada waktu itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri satu pribadi Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Gitu ya. Kita akan bolak-balik ke Matius pasal 17 tadi, dari ayat 1-13 tadi. Di sini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang pada saat menjelang mereka naik, yaitu ayat yang pertama. Kemudian saya bagi bagian yang kedua, itu adalah apa yang mereka alami atau yang terjadi di atas gunung. Itu mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Dan sisanya adalah pesan yang Yesus lakukan setelah mereka turun dari gunung. Jelas, saudaraku? Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai sebelum mereka berangkat naik ke atas gunung, gitu ya. Banyak orang mulai mencari dan menyelidiki gunung yang dimaksud di sini adalah gunung apa. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Yesus mengajak mereka naik ke atas gunung yang tinggi, gitu ya. Dan di situ mereka sendiri saja. Tidak dibilang dalam firman Tuhan gunung ini adalah gunung yang mana. Dan ini sempat menjadi banyak perdebatan, sempat menjadi banyak penyelidik Alkitab yang mencari di manakah gunung yang dimaksud ini. Gitu ya. Ada orang yang menganggap bahwa ini Bukit Zaitun, tetapi tentunya bukan itu yang dimaksud dengan gunung yang tinggi di sini, gitu ya. Di sini saya tidak akan membahas mengenai masalah di mana lokasi gunung yang tinggi yang dimaksud dalam cerita ini, gitu ya. Tetapi yang pertama yang perlu kita lihat adalah pada saat mereka akan naik ke atas gunung, ada 2 hal yang penting di sini. Yang pertama bahwa itu semata-mata Yesus yang membawa mereka naik, gitu ya. Dan Yesus yang memilih 3 orang ini untuk menemani dia dan membawa mereka naik ke atas gunung. Gitu. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang apa yang terjadi, apa yang mereka alami di atas gunung, maka sesuatu yang kita harus mengerti bahwa pengalaman di atas gunung itu terjadi apabila Yesus mengizinkan, apabila Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke sana. Gitu ya. Dan ini bicara soal bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan yang mengizinkan Anda dan saya menjumpai dia atau melihat kemuliaannya di atas gunung. Dan ini semata-mata bukan karena kesanggupan kita, semata-mata bukan inisiatif kita, atau bukan semata-mata menjadi sesuatu di mana usaha kita. Itu semua karena Yesus yang membawa, karena Yesus yang mengajak 3 orang muridnya ini untuk naik ke atas gunung, dan di sana mereka melihat bagaimana Yesus berubah dengan kemuliaannya. Gitu ya. Hal yang sama juga kalau Anda perhatikan pada waktu peristiwa Musa naik ke atas gunung Sinai, dan kemudian selama 40 hari dia bersama dengan Tuhan di sana, dan Tuhan menurunkan hukum Taurat. Gitu ya. Dalam Keluaran 19 ayat 20 dikatakan, lalu turunlah Tuhan
ke atas Gunung Sinai, di atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung. Dan naiklah Musa ke atas. Jadi Musa naik ke atas adalah karena Tuhan memanggil Musa untuk ke puncak gunung. Dan hal yang sama terjadi dengan 3 orang muridnya, Yesus yang membawa mereka naik. Gitu ya. Jadi sesuatu pengalaman di atas gunung, suatu perjumpaan untuk melihat kemuliaan Tuhan, itu semata-mata bukan usaha manusia, tetapi Allah yang mengajak kita, Allah yang memberi kesempatan kita untuk naik ke atas gunung. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di sini saya tidak akan membahas kenapa Yesus hanya mengajak 3 orang muridnya, sementara murid yang lain Yesus tidak ajak. Itu semata-mata adalah wewenang, sesuatu hal yang menjadi hak mutlak yang Yesus lakukan. Tetapi yang saya tekankan di sini bahwa naik ke atas gunung dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berubah dengan segala kemuliaannya adalah sesuatu di mana Allah yang mengajaknya, di mana Yesus yang mengajak mereka untuk naik ke atas gunung. Dan pada saat Musa menjelang naik ke atas gunung, Allah turun terlebih dahulu dan memanggil Musa untuk naik. Gitu ya. Itu hal yang pertama yang kita bisa perhatikan sebelum terjadi peristiwa yang terjadi di atas gunung. Gitu ya. Hal yang kedua di sana dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan lagi yang pertama dikatakan bersama-sama mereka ia naik ke atas gunung, di situ mereka sendirian saja. Gitu. Ini menjadi sesuatu hal yang penting bahwa pengalaman di atas gunung itu bukan suatu pengalaman yang rame-rame. Gitu ya. Ini adalah satu momen di mana sesuatu yang sifatnya personal. Dan di sana dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka sendirian aja di sana. Jadi hanya Yesus dengan 3 orang muridnya. Gitu ya. Sesuatu hal yang sifatnya pribadi, sesuatu hal di mana Yesus berjumpa, menyatakan kemuliaannya secara personal antara kita, Allah kepada kita. Gitu ya. Saya tidak menentang, saya tidak menolak suatu bentuk di mana kita bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan, satu bentuk yang korporat. Tetapi di sini saya melihat satu momen di mana pada saat Yesus menampakkan kemuliaannya dan berubah di depan murid-muridnya, itu adalah satu momen di mana Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung dan mereka sendirian saja di sana. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di sana ditekankan dengan 2 kali bahwa Yesus berdoa seorang diri dan pada hari sudah malam dia sendirian di situ. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal, momen-momen yang sangat personal, momen-momen yang sangat pribadi, bagaimana kita bersekutu berjumpa dengan Allah secara pribadi. Gitu ya. Dalam Keluaran juga sama, pada waktu peristiwa Musa naik ke atas gunung tadi, Tuhan turun dan memanggil Musa untuk naik. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Musa sendirian saja di atas gunung. Gitu ya, dalam Keluaran 24 ayat yang kedua dikatakan hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Jelas Bu? Jadi sebelum kita bicara lebih jauh lagi mengenai pengalaman di atas gunung, maka 2 hal pertama yang kita lihat sama-sama bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan usaha kita untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengizinkan untuk ditemui. Gitu ya. Dan itu digambarkan bagaimana Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas gunung, bagaimana Musa yang dipanggil Allah untuk naik ke atas gunung. Dan hal yang kedua bahwa ini sesuatu hal yang personal, sesuatu hal yang pribadi, dan mereka dikatakan sendirian saja di sana. Dan sama dengan Musa juga bahwa bangsanya tidak boleh ikut naik, hanya Musa sendirian dengan Tuhan. Jelas aku? Itu apa sih namanya pengantarnya sebelum kita bicara lebih jauh lagi mengenai pengalaman di gunung. Itu ada pada ayat yang pertama. Gitu ya. Nah, sekarang apa saja pengalaman yang terjadi dengan di atas gunung ini? Gitu ya. Setelah mereka naik, kemudian 3 orang tadi bersama dengan Yesus, mereka naik ke atas gunung, dan kemudian apa saja pengalaman yang mereka alami, apa saja yang terjadi dengan mereka pada saat mereka ada di atas gunung, gitu ya. Dan itu dimulai dengan ayat yang kedua. Pengalaman mereka yang pertama dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya seperti putih bersinar seperti terang. Gitu ya. Hal pertama yang mereka alami pada saat mereka naik ke atas gunung adalah Yesus menyatakan dirinya dalam segala kemuliaannya, dan dikatakan di sana pakaiannya seperti putih yang bersinar terang. Gitu ya. Bahkan dalam salah satu bagian yang lain kalau kita lihat dalam Markus atau dalam Lukas dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu menggelantang pakaian seperti itu.
gitu ya. Dan dikatakan wajahnya bersinar, bercahaya seperti matahari, gitu ya. Itu suatu pengalaman di mana seorang melihat pribadi Yesus, di mana murid-muridnya melihat pribadi Yesus yang sangat berbeda yang selama ini mereka temui sehari-hari. Satu pribadi Yesus yang penuh dengan kemuliaan, gitu ya. Dan sebenarnya pengalaman ini persis seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, oleh Rasul Yohanes pada saat di Pulau Patmos, pada saat dia mendapat penglihatan dan menulis semua kitab Wahyu. Maka Yohanes melihat Yesus menampakkan dirinya dan dikatakan dalam firman Tuhan wajahnya seperti matahari yang terik, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 16 dikatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bahkan dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa kakinya seperti tembaga yang membara, jubahnya panjang, gitu ya. Dan tadi dalam Matius tadi digambarkan bahwa dia berpakaian yang putih bersinar seperti terang. Dalam ayat yang lain dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menggelantang pakaian seperti itu. Pengalaman pertama pada saat seseorang dibawa Tuhan naik ke atas gunung, maka dia akan melihat Yesus dengan segala kemuliaannya. Dia akan berjumpa dengan pribadi Yesus yang hanya tidak sekedar diceritakan orang. Dia akan berjumpa dengan pribadi Yesus yang tidak hanya sekedar menyembuhkan orang yang sakit, tetapi dia akan bertemu dengan pribadi Allah yang adalah Maha Kuasa. Dia adalah pribadi Yesus yang penuh dengan segala kemuliaan, dan itu adalah pengalaman pertama di atas gunung, gitu ya. Pengalaman yang kedua yang mereka alami di atas gunung itu adalah pada ayat yang ketiga. Kita akan lanjutkan ayat yang ketiga, saudaraku. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Setelah mereka melihat Yesus berubah dengan segala kemuliaannya, pengalaman yang kedua yang luar biasa adalah 3 orang muridnya itu melihat bagaimana Musa dengan Elia berbicara dengan Yesus, gitu ya. Di sini saya melihat ada 2 hal yang penting pada peristiwa ini, gitu ya. Pada saat Musa dan Elia bercakap dengan Yesus pada waktu itu, ada 2 hal penting yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Yang pertama, sebagai satu pribadi, bahwa Yesus sudah ada sebelum Musa dan sebelum Elia, gitu ya. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, aku telah ada sebelum Abraham jadi. Sehingga keberadaan Musa dengan Elia pada waktu itu mendeklarasikan bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang kekal, yang sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana Yohanes mengerti bahwa dia itu adalah segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Musa dan Elia hidup pada zaman yang sangat berjauhan dengan zaman Yesus. Bahkan dikatakan Musa dengan Elia sendiri mereka hidup dengan sangat berjauhan, tetapi mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka dua pribadi yang berinteraksi dengan Yesus seumur hidup mereka pada masa mereka hidup. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus satu pribadi yang sudah ada sebelum itu semua terjadi, gitu ya. Ini pengalaman yang kedua yang ditunjukkan pada saat murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus naik ke atas bukit, naik ke atas gunung yang tinggi. Mereka melihat Yesus dengan segala kemuliaannya. Dan yang kedua, mereka melihat Musa dengan Elia bercakap-cakap dengan Yesus. Dan saya bilang tadi ada 2 hal yang Yesus tunjukkan pada saat Musa dan Elia bercakap dengan Yesus. Pertama, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kekal, yang dikenal oleh Musa dan yang dikenal oleh Elia. Walaupun secara waktu atau timeline itu sesuatu hal yang sangat jauh, tetapi Yesus adalah pribadi Allah yang kekal yang ada di setiap zaman, baik pada zaman Musa maupun pada zaman Elia, dan Yesus ada di sana, dan Musa dan Elia mengenal Yesus, gitu ya. Itu hal yang pertama yang ditunjukkan dengan hal itu. Hal yang kedua di sini menunjukkan bahwa Musa dan Elia ini berbicara soal bagaimana hukum dan peraturan firman Tuhan, yaitu Musa diwakili oleh Musa, dan yang kedua bicara soal kuasa Tuhan yang diwakili oleh pribadi Elia. Dan semuanya itu terangkum pada pribadi Yesus, gitu ya. Pada pribadi Yesus ada kuasa Allah, dan pada pribadi Yesus ada hukum dan firman Tuhan, karena dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan ini hal yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada pengalaman yang kedua pada saat mereka berada di atas bukit. Jelas pada saat mereka berada di atas gunung yang tinggi tadi kata firman Tuhan. Oke, pengalaman yang ketiga yang terjadi oleh mereka pada saat mereka di atas gunung itu ada pada ayat yang keempat, gitu ya. Kalau kita lanjut ke ayat yang keempat dalam Matius 17 tadi, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia, gitu ya.
pengalaman ketiga yang dialami oleh murid-murid tadi adalah dikatakan bahwa kami merasa sangat bahagia di tempat ini. Walaupun ada salah satu ayat dalam Markus atau dalam Lukas yang berkata bahwa Petrus tidak tahu apa yang sedang dia katakan, gitu ya. Tetapi Petrus digambarkan sebagai satu-satu pribadi di mana dia mengungkapkan sesuatu yang keluar dari isi hatinya bahwa dia sangat bahagia berada di tempat ini, gitu ya. Dan kemudian kebahagiaan itu dia dinyatakan dengan kalau Tuhan mau akan kudirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia, gitu ya. Dan hal yang ketiga yang akan dialami oleh pribadi seseorang pada saat dia berada di gunung yang tinggi, pada saat dia berada di tempat yang tinggi, dia akan mengalami banyak pengalaman. Pengalaman yang pertama dia melihat Yesus dengan segala kemuliaannya. Pengalaman yang kedua dia melihat kenyataan bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang kekal, yang di dalamnya ada hukum, yang di dalamnya ada segenap kuasa Allah. Dan yang ketiga, pengalaman berjumpa dengan Allah di tempat yang tinggi akan membawa satu bentuk sukacita, satu bentuk kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Terlepas dari orang itu mengerti atau tidak, maka itu menjadi sesuatu di mana orang merasa betah dan akhirnya ada satu kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup seseorang. Gitu ya. Mungkin ada orang berkata, oh, apa sih namanya, saya tidak mempunyai banyak uang, tetapi saya tidak menemukan apa itu kebahagiaan. Saya mempunyai segala sesuatu yang saya miliki, tetapi rasanya masih ada kekosongan dalam hati saya. Gitu ya. Dan menjadi sesuatu hal bagaimana ini yang dipuaskan oleh Yesus pada saat mengajak murid-muridnya ke atas gunung. Pada saat Yesus mengajak murid-muridnya ke atas gunung, maka Yesus memberitahu kepada mereka bahwa di tempat ini, pada saat kalian melihat kemuliaan Tuhan, maka di tempat itulah kalian menemukan apa itu kebahagiaan. Gitu ya. Dan Petrus berkata bahwa kalau apa sih namanya, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Gitu. Dan itu semua akhirnya direalisasikan dengan satu sikap bahwa kalau engkau mau, aku akan dirikan 3 kemah. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang di bagian ayat, di bagian yang lain dalam Markus atau dalam Lukas, dikatakan bahwa Petrus tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Tapi sekali lagi saya sudah bilang bahwa itu adalah refleksi, itu adalah ungkapan rasa sukacita seseorang. Gitu ya. Dan itu diungkapkan dengan cara bahwa dia ingin membangun kemah. Supaya apa? Supaya mereka berada lebih lama di sana. Gitu ya. Walaupun sesuatu yang tadi saya sudah bilang, Petrus tidak mengerti apa yang dia katakan. Tetapi itu adalah ungkapan sukacita bagaimana seseorang yang sukacita, seseorang yang menemukan kebahagiaan dalam tempat yang tinggi bersama dengan Yesus dalam segala kemuliaannya, maka mereka akan menemukan kebetah, mereka akan berkeras atau apa sih namanya, mereka akan suka berada di sana. Gitu ya. Dan itu diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 84, ayat yang ke-10 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Gitu ya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu bahwa kalau seseorang menemukan sukacita atau kebahagiaan dalam sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam sebuah pengalaman di gunung, maka dia akan merasakan apa itu kepuasan dalam hidupnya, dia akan merasakan satu kebahagiaan, dan itu ditandai dengan bagaimana dia betah ada di sana, dan Petrus mengungkapkan itu dalam bentuk, biarkan aku mendirikan 3 kemah bagimu. Jelas, aku beberapa lama yang lalu saya nonton sebuah video di YouTube tentang satu orang hamba Tuhan yang apa sih namanya mengupload sebuah video bagaimana dia sedang menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Dan video itu tidak tanggung-tanggung gitu ya. Saya lupa berapa jam, 7 atau 8 jam gitu ya. Yang isinya cuma sekedar bagaimana dia menyembah Tuhan dalam roh gitu ya. Dan waktu saya tunjukkan sama istri saya cuma berkata bahwa ini luar biasa sekali. Dia betapa menikmati satu kondisi bahwa dia berada dalam hadirat Tuhan. Gitu ya. Saya tidak mempersoalkan ada orang yang berkata bahwa berdoa tidak perlu lama-lama dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tahu bahwa kalau seseorang berada dalam hadirat Tuhan dan dia menemukan kepuasan dan dia menemukan kebahagiaan di sana, maka dia akan bertahan dan menikmati saat-saat di sana. Gitu ya. Dan itu yang terjadi dengan Petrus waktu Petrus berkata, betapa bahagianya aku di tempat ini. Dan kalau engkau mau Tuhan, aku akan dirikan 3 kemah. Supaya kita sama-sama bermalam di sini, supaya kita bisa menikmati waktu lebih lama bersama-sama dengan Musa dan Elia. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang di Markus 9 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Jadi ungkapan yang Petrus lakukan hanya ungkapan spontanitas, tetapi itu menggambarkan seseorang yang dengan satu kebahagiaan berada dalam pengalaman di tempat yang tinggi atau pengalaman di gunung. Jelas, saudaraku? Pengalaman berikutnya yang mereka alami itu adalah yang keempat adalah dalam ayat yang kelima. Kita akan lanjutkan, saudaraku. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata,
turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Gitu ya. Perkataan ini menjadi sesuatu yang mungkin ada dan saya tidak asing, karena itu yang pernah didengar oleh Yohanes Pembaptis setelah Yesus dibaptis, dan kemudian Roh Allah nampak seperti burung merpati dan hinggap di kepala Yesus. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Matius 3:17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana saat itu murid-murid Yesus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus mendapat suatu peneguhan, mendapat suatu kesaksian dari Bapa sendiri bahwa Yesus itulah anak Allah yang hidup, bahwa Yesus itulah yang Allah berkenan dan dia harus mendengarkan pribadi Yesus. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana pengiringannya kepada Allah mendapat peneguhan. Gitu ya. Ini pengalaman yang keempat yang mereka alami pada saat mereka di atas gunung. Gitu ya. Dan saya sudah bilang tadi, sebelumnya hanya Yohanes Pembaptis yang pernah mengalami hal itu. Itu pengalaman yang keempat, mereka mendapat peneguhan dari Bapa. Mereka mendengar satu pernyataan bahwa Yesus inilah anak yang dikasihi dan kepadanya lah aku berkenan, yang sebelumnya hanya didengar oleh Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Pengalaman yang kelima yang mereka alami di atas gunung adalah, kalau kita lanjutkan dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Hal berikutnya yang terjadi pada saat seorang berada di atas tempat yang tinggi, berada di tempat yang tinggi bersama-sama dengan Yesus dan melihat segala kemuliaan. Hal berikutnya adalah mereka tersungkur, dan dikatakan di sana mereka sangat ketakutan. Gitu. Jadi hal berikutnya yang terjadi pada saat seseorang berada dalam hadirat Tuhan, pada saat seseorang berjumpa dan melihat Yesus dengan segala kemuliaannya, maka ada takut akan Tuhan yang besar yang menghinggapi dia dan membuat mereka tersungkur. Gitu ya. Saya pernah buat salah satu video tentang 3 hal yang kita alami pada saat kita berada di hadirat Tuhan. Gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana seorang akan merendahkan dirinya dan digambarkan seperti orang tua-tua yang melempar mahkotanya. Gitu ya. Segala sesuatu yang keakuannya itu menjadi sesuatu yang hilang. Dan di sini digambarkan bahwa pada saat itu murid-murid tersungkur. Dan ini menjadi satu gambaran bagaimana seorang yang merendahkan diri, bagaimana seorang yang menganggap betapa mulianya Tuhan. Gitu ya. Dan mereka dihinggapi dengan takut akan Tuhan yang besar. Gitu ya. Kata takut akan Tuhan ini menjadi sesuatu yang buat saya menjadi sesuatu misteri besar, gitu ya. Karena nampak sangat mudah dikatakan bahwa itu takut akan Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan banyak sekali ayat yang mencatat tentang takut akan Tuhan. Gitu ya. Dan takut akan Tuhan di sini menjadi sesuatu yang dalam bagaimana pada hati seseorang. Dia menyadari betapa besarnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, dan betapa rendahnya kita manusia, dan betapa anugerah Tuhan besar sehingga menerima kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Gitu ya. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan? Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal, kata-kata yang nampak terdengar biasa, tetapi saya melihat bahwa ini misteri besar tentang apa itu arti takut akan Tuhan. Gitu ya. Dan tadi murid-muridnya dikatakan mereka tersungkur, dan dikatakan apa di sana? Mereka sangat ketakutan dan mereka mengalami takut akan Tuhan. Gitu ya. Banyak di antara kita yang berkata bahwa kita orang Kristen, tetapi apa yang kita lakukan sama sekali tidak menggambarkan satu pribadi yang takut akan Tuhan. Gitu ya. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu yang kita pandang baik, melakukan segala sesuatu yang kita pandang benar. Kadang-kadang kita masih bersikap egois dan berkata bahwa saya tahu apa yang terbaik buat diri saya. Takut akan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat tipis di sana. Gitu ya. Dan ini yang menjadi sesuatu yang akhirnya timbul pada murid-murid Tuhan pada saat mereka bersama-sama pengalaman di atas gunung, mereka mengalami yang namanya tersungkur dan takut akan Tuhan. Gitu ya. Dan ini yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Allah apa yang diminta selain takut akan Tuhan. Kita lanjutkan. Takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu pengalaman yang kelima pada saat mereka berada di atas gunung bersama dengan Yesus. Pengalaman di atas gunung yang pertama adalah mereka melihat Yesus dengan segala kemuliaannya. Yang kedua, mereka mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang kekal, yang sudah ada sebelum zaman Musa maupun pada zaman Elia. Dan digambarkan pada pribadi Yesus ada segala hukum, ada segala ketentuan Allah, ada segala firman Allah, dan padanya juga ada Elia, yaitu bicara soal kuasa. Gitu ya. Dan kemudian mereka merasakan suatu kebahagiaan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Dan itu membuat mereka berkeras ada di sana.
Dan Daud berkata, lebih baik aku 1 hari di rumah Tuhan. Gitu ya. Dan kemudian setelah itu mereka diteguhkan pengiringannya karena Bapa berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, dan mereka akhirnya semakin diteguhkan. Yang sebelumnya hanya didengar oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu semua membuat mereka tersungkur dan takut akan Tuhan menghinggapi mereka, dan mereka dikatakan dalam sangat ketakutan. Gitu ya. Yang berikutnya pengalaman mereka alami di atas gunung itu adalah pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebentar saudaraku, ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ayat yang ke-8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pengalaman yang ke-6 yang terjadi pada saat mereka di atas gunung adalah Yesus mendekati mereka dan menyentuh mereka, jangan takut. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagaimana Yesus memberikan kekuatan. Gitu ya. Ada banyak orang menyelidiki dalam firman Tuhan berapa kali dalam Alkitab dikatakan jangan takut. Dan ini menjadi sesuatu hal yang penting, dan itu kita alami justru pada saat kita berada di atas gunung bersama dengan Yesus, dan Yesus menyentuh kita dan berkata jangan takut. Dia itulah sumber kekuatan kita, dia itulah yang memberi Anda dan saya kemampuan untuk melewati segala sesuatu. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita melihat bahwa banyak orang yang merasa dirinya pemberani, atau misalnya beberapa lama ini di gereja tempat saya beribadah ada topik bagaimana kita menjadi satu pribadi yang menjadi pemberani. Tetapi tahukah kita bahwa keberanian itu bukan datang karena fisik kita yang besar, keberanian kita bukan datang karena dompet kita yang tebal, keberanian kita bukan datang karena nama kita dikenal atau ada backup di belakang kita, tetapi keberanian kita datang karena ada pribadi Allah yang menyentuh dan berkata kepada kita, jangan takut. Dan itu mereka jumpai pada saat mereka di atas gunung bersama dengan Yesus. Ini adalah 6 hal yang saya ingin sama-sama kita perhatikan tentang peristiwa Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung. Dan ini menjadi satu pengalaman di atas gunung yang dialami oleh 3 muridnya. Gitu ya. Sebelum itu saya tadi sudah jelaskan bahwa itu semata-mata Allah yang mengizinkan, Allah yang mengajak mereka ke sana. Dan mereka ada seorang diri di sana dikatakan. Dan itu sesuatu yang personal, sesuatu yang pribadi. Dan saya sudah bilang tadi bahwa saya tidak menolak sesuatu yang sifatnya korporat dan bersama-sama. Tetapi jangan lupa banyak hal dalam firman Tuhan di mana kita berhadapan pribadi dengan Tuhan dan merasakan secara personal segala sesuatu. Yesus berkata, kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Dan itu bicara soal sesuatu yang personal. Gitu ya. Dan dengan itu semua kita akan mengalami 6 hal tadi di atas gunung. Kita akan melihat pribadi Yesus yang penuh dengan segala kemuliaannya. Kita melihat Allah yang maha kekal yang ada sebelum dunia ini ada. Dan gitu ya. Dan kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan di sana sehingga kita berkeras dan bertahan ada dalam hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di kemah orang fasik. Gitu ya. Dan pengiringan kita kepada Tuhan akan semakin diteguhkan bahwa inilah jalan kebenaran dan hidup. Gitu ya. Yesus itulah yang harus kita dengarkan dan padanya ada segala keselamatan. Gitu ya. Dan itu membuat Anda dan saya merendahkan diri dan kita hidup dengan takut akan Tuhan. Dan ketahuilah dari itu semua Yesus menyentuh dan berkata, jangan takut, dan dia adalah sumber ketakutan kita. Apalagi yang kita cari dalam hidup kita selain berada bersama-sama dengan Yesus di atas tempat yang tinggi. Jelas aku. Bagian terakhir dari cerita ini adalah mulai dari ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9 dan dikatakan di sana adalah pada saat kemudian mereka turun, mungkin saya akan bacakan cepat saja. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan, jangan ceritakan penglihatan ini pada seorang pun sebelum Anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kita tidak usah mempermasalahkan kenapa Yesus berpesan jangan diceritakan. Ada hal-hal dalam firman Tuhan yang menjadi sesuatu hal yang pribadi yang tidak perlu kita ceritakan pada orang lain. Ada hal di mana Yesus berbicara sesuatu hal yang sangat rahasia, yang pribadi dengan Anda dan saya. Gitu ya. Tetapi itu menjadi satu pengalaman yang indah yang kita nikmati bersama Tuhan. Gitu ya. Tetapi di sini Yesus berpesan bahwa jangan ceritakan sebelum Yesus dibangkitkan dengan menyatakan dengan segala kemuliaannya. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, Petrus salah seorang di sana kemudian menulis dan menceritakan pengalaman ini. Gitu ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, suara itu kami dengar dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Petrus menyaksikan peristiwa itu. Tetapi itu adalah dalam suratan 2 Petrus. Dan itu terjadi setelah Yesus mati dan naik ke surga. Dan Yesus sudah berpesan jangan menceritakan siapa-siapa sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Gitu ya. Ada saatnya di mana kita menunggu saat Tuhan untuk menceritakan sesuatu, gitu ya. Tidak usah tergesa-gesa menceritakan sesuatu, tidak usah meresponi segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Tapi mari taruh segala sesuatu, mari renungkan, mari tunggu saatnya untuk kita menceritakan semuanya. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan kemudian di sana
murid-murid bertanya, lanjut ayat yang ke-10 dalam Matius 17 tadi, mengapa ahli-ahli Taurat datang berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa memang Elia udah datang, gitu ya. Dan kemudian di sana tapi mereka memperlakukannya, dan akhirnya murid-muridnya mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus Elia di sini adalah Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, memang pada saat Yohanes Pembaptis sebelum dilahirkan, nubuatan firman Tuhan datang terlebih dahulu kepada Sakaria yang adalah seorang imam, yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Dalam Lukas 1 ayat 17 dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Dan kuasa Elia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan Yesus mengatakan bahwa Elia memang sudah ada, tetapi mereka melakukannya dengan sekehendak hati mereka. Dan muridnya mengerti bahwa yang dimaksud Elia di sini adalah Yohanes Pembaptis. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana pada waktu itu Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Dan mereka berpikir bahwa Elia yang dimaksud adalah satu pribadi yang nanti mereka akan tunggu, gitu ya. Padahal itu sudah ada dan itu mereka tidak sadari, dan itu adalah Yohanes Pembaptis, gitu ya. Dan seringkali Anda dan saya kita tidak mengerti bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang menjadi Elia dan Musa yang sebenarnya sudah bercakap-cakap dengan Yesus, yang menjadi bagian bahwa mereka adalah perwakilan dari Allah yang menyampaikan firman Tuhan, gitu ya. Seringkali kita masih menunggu satu figur tertentu yang kemudian membuat kita terbelalak dan akhirnya membuat kita berbalik. Gitu ya. Tahukah kita bahwa di sekitar kita mungkin ada Musa dan Elia yang kita sama sekali tidak kenal, gitu ya, yang sama sekali kita tidak sadari. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menegur kita, mereka membawa kita untuk berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Tapi seringkali kita mengeraskan hati, gitu ya. Dan itu yang digambarkan oleh Yesus pada saat dia menjelaskan kepada murid-muridnya, kenapa ahli Taurat masih menunggu Elia, gitu ya. Yesus bilang Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengerti, gitu ya. Dan mereka memperlakukannya semena-mena. Itu ahli Taurat tidak menyadari bahwa Elia yang mereka tunggu itu sebenarnya adalah Yohanes Pembaptis yang kemudian mereka aniaya sendiri, dan anak manusia pun akan mengalami seperti itu. Gitu ya. Dan itu yang kita harus mengerti sama-sama saudaraku, bahwa di sekitar kita ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kita tidak tahu bahwa mereka mungkin Elia atau Musa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita tetap harus membuka telinga dan membuat kita harus melembutkan hati kita. Jelas saudaraku? Sebagai ayat yang penutup dalam Yesaya 40 ayat yang ke-9 dikatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Pesan Tuhan pada video ini adalah, mari Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Gitu ya. Dari penjelasan saya hari ini, saya ingin sama-sama mengajak, yuk mari Anda dan saya, mari naik ke atas gunung yang tinggi bersama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Kita hanya bisa naik ke atas gunung yang tinggi apabila Yesus mengajak kita. Dan itu adalah anugerah yang diberikan buat Anda dan saya. Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke atas gunung yang tinggi dengan kekuatannya. Tetapi semuanya karena anugerah yang Tuhan berikan, darahnya melayakan Anda dan saya menjumpai dia di tempat yang tinggi. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal sifatnya yang personal, dan dikatakan mereka sendirian saja di sana. Datang kepada Tuhan dengan sembunyi-sembunyi karena Allah akan membalaskan apa yang tersembunyi, kata firman Tuhan. Gitu ya. Jumpai dia secara pribadi, dan itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan apa saja yang kita akan alami pada saat kita naik bersama dengan dia di atas gunung yang tinggi, kita akan melihat pribadi Yesus dengan kemuliaannya. Kita akan tahu bahwa dia adalah Allah yang kekal, yang padanya ada hukum, dan padanya ada segala kuasa. Dan kita akan menemukan suatu kepuasan, kita akan menemukan suatu kebahagiaan di sana, sehingga kita berkeras untuk ada di sana. Sehingga kita betah berada di sana. Gitu ya. Dan kita akan diteguhkan oleh pernyataan Bapa bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan itu membuat kita hidup takut akan Tuhan. Dan Yesus itu adalah sumber kekuatan, dan kita akan menemukan kekuatan kita di sana. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video ini membuat kita sama-sama mengerti, mari luangkan waktu Anda dan saya untuk bersama-sama dengan dia naik ke atas gunung yang tinggi. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.